Saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan sistem perkembangbiakan hewan. Kemarin kita sudah membahas sistem perkembangbiakan tumbuhan, kita lanjut sistem perkembangbiakan hewan. Nah, pada kali ini belajarnya saya absen 2 kali. Pertama absen pada pertemuan ini, dan nanti selesai belajar saya akan absen kembali. Saya khawatir ketika masuk kalian ada yang baru masuk atau ada yang tiba-tiba keluar sendiri atau bahkan sengaja keluar dari aplikasi Google Meet. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kalian tidak masuk ya. Adinda Putri Hakiki tidak ada ya. Denis Adelia mana? Tampilkan wajahnya dan pakai baju sekolah hari Kamis. Mana Denis? Denis Adelia. Hana Dwi Lesari. Denis mana Denis? Suaranya Denis? Mana baju sekolah dipakai? Oke. Ya, Hana Dwi Lestari. Mana baju sekolah yang dipakai enggak? Hana Dwi Lestari. Iya, Pak. Mana Hana? Hana pakai baju sekolah enggak? Oke, bagus. Kevin Arfiansyah. Kevin Arfiansyah. Jadi suaranya matikan dulu. Kevin Arfiansyah mana? Kevin Arfiansyah. Alfa ya? Tidak ada suaranya. Mana baju sekolahnya? Mana coba lihat. Pakai celana sekolah nggak kamu? Nah itu belum dikancing itu. Pasti mendadak itu. Dikancing dulu. Pasti baru make itu. Rambutnya nggak rapi ya. Meriska Putri Dewi. Mana Meriska Putri Dewi? Pak. Mana baju sekolah? Oke bagus. Misi Susilawati. Mana Misi Susilawati? Pak. Mana baju sekolahnya dipakai? Oke. Kemudian Muhammad Nabil Fauzan. Mana? Mana bajunya? Coba lihat, saya nggak kelihatan itu buat baju sekolahnya mana? Fauzan. Oke. Kemudian Muhammad Ramadhani. Muhammad Ramadhani. Mana Muhammad Ramadhani? Tidak ada ya. Nasya Junita Putri. Mana Nasya Junita Putri? Oke, mana bajunya? Coba lihat baju sekolahnya. Dipakai nggak itu? Itu belakangnya kasur. Coba dilihat dulu. Pakai baju sekolah nggak? Oke. Kemudian Kampung dari rumahnya apa bapaknya? Pokoknya saudaranya dari kampung. Kemudian Rivaldi. Mana Rivaldi? Pak. Mana baju sekolahnya? Dipakai? Oke. Kemudian Salsabila Ismatul Hawa. Ya, Pak. Ya, pakai baju sekolah apa pakai kerudungnya doang? Pakai baju sekolah nggak itu? Oke. Pakai. Oke, kemudian Tamala Febrianti. Ya, Pak. Tamala, oke. Kemudian Zara Ramadhani. Saya, Pak. Mana Zara? Oke, kemudian Zaskia Ananda. Saya, Pak. Ya. Ini tadi 15 orang, kenapa hilang satu nih yang absen? Oke, kita lanjutkan pelajaran IPA kelas 92. Materinya sistem perkembangbiakan hewan. Kemarin kita bahas sistem perkembangbiakan tumbuhan. Baik, kita lihat di layar handphone kalian atau di layar laptop kalian. Nah, ini dia. Kalian buka materi yang ke bab 2, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian kalian lihat ini ya. Kalian klik ini. Oke, kita lihat di sini di bawah. Di bagian bawah. Kemarin sudah bahas sistem perkembangbiakan hewan, ada tumbuhan angiosperme, tumbuhan gimnosperme, tumbuhan paku, serta teknologi reproduksi pada tumbuhan. Sebentar ya, agak sedikit lama internetnya. Internet sekolah nih sebentar, lagi dipakai. Sambil menunggu. Sebenarnya menurut saya itu hal yang paling gampang.
Itu gampang. Nah, baik, kita masuk ke materi sistem perkembangbiakan hewan. Bisa ditulis di buku tulis kalian. Nah, di sini adalah sistem perkembangbiakan hewan. Yang kita bahas adalah perkembangbiakan secara aseksual, yaitu tidak terjadinya pertemuan dua alat kelamin jantan dan kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan dua alat kelamin, baik alat kelamin jantan dan kelamin betina, namanya seksual. Sedangkan yang ketiga kita bahas siklus hidup hewan. Dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Nah, di sini ada hewan yang vertebrata dan invertebrata. Vertebrata ini adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh vertebrata hewan yang bertulang belakang adalah ikan hiu, kemudian lumba-lumba, atau sejenis anjing, kambing, domba, sapi, kodok, ya, katak, ular, ikan, elang, kemudian kadal, bunglon, dan sejenis hewan-hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang seperti manusia, mamae. Tapi kalau ini kita bahas hewannya. Kemudian yang kedua adalah invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang seperti serangga, tawon, lebah, paramecium, ya. Kemudian gurita, atau bisa juga ubur-ubur, udang, siput atau keong atau kerang, kemudian bintang laut, cacing, ya. Ini termasuk hewan yang tidak bertulang belakang, ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Jadi hewan ini melakukan perkembangbiakannya dengan cara reproduksi tanpa terjadinya pertemuan dua alat kelamin. Jadi tidak terjadinya pertemuan dua alat kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Di mana ada namanya pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hidra dan obelia. Ini ada hewan hidra hidupnya di air tawar ataupun air payau atau air laut, di dasar laut, di mana hidra ini hidupnya mengeluarkan tonjolan pada bagian tubuh sehingga membentuk hidra yang muda yang masih baru, dan dia menempel pada karang-karang tumbuhan, karang-karang laut. Ini kita sebut juga pertunasan karena tidak terjadinya pertemuan dua alat kelamin baik kelamin jantan maupun kelamin betina. Ya, betul. Kemudian yang kedua namanya fragmentasi atau cara perkembangbiakannya aseksual. Menggunakan fragmen atau dipotong-potong, potong tubuhnya. Contohnya pada cacing planaria. Ini ada cacing planaria, tubuhnya seperti ini, pipi. Kemudian ketika dipotong kepalanya, dia akan tumbuh ekornya. Ketika dipotong ekornya, akan tumbuh kepalanya. Nah, cacing ini sangat hebat ya. Biasanya ini sebagai bioindikator air. Dia ini sebagai tempat pembersih air yang sangat bersih. Contohnya kalau kamu ke pegunungan, ke air terjun, biasanya banyak pohon, banyak air terjun yang airnya itu sangat jernih, bersih, sehingga di sana itu banyak terdapat cacing planaria. Dia ini yang akan membantu untuk membersihkan atau bioindikator air. Air ini menjadi bersih. Tapi bahayanya ketika dia masuk ke dalam tubuh kita akan membunuh pada organ manusia. Kemudian yang ketiga namanya partenogenesis. Peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi contohnya adalah pada lebah dan kecoa, di mana hewan ini atau serangga ini termasuk memiliki kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Lalu bagaimana, Pak? Jadi begini ya. Jadi ada lebah yang ratu dan lebah yang pekerja. Lebah ratu ini akan menghasilkan 32 sel kromosom. Kemudian sedangkan lebah yang pekerja ini kan lebah jantan. Biasanya ini dia menghasilkan 16 kromosom. Nah, 32 kromosom lebah ratu dia akan membelah menjadi tahap meiosis, di mana terdapat pembelahan meiosis itu yang kita ingat waktu itu adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian membelah menjadi dua bagian gamet, yaitu gamet yang
16 gamet dan 16 gamet, atau sel kromosom ini membelah, dan sel 16 gamet ini atau membentuk alat kelamin ini akan membentuk namanya partenogenesis, atau menjadi lebah pekerja berjumlah 6 sel kromosom. 16 sel kromosom ya. Sedangkan 16 kromosom yang lainnya akan bergabung dengan 32 sel kromosom pada ratu yang bagian bawah nih gambarnya. Jadi ada lebah pekerja 16 sel kromosom membelah melalui tahap mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, membentuk alat kelamin sperma ini 16 sperma, 16 sel telur, bertemu dengan 16 sel sperma, kemudian menjadilah 32 sel, yaitu zigot, embrio, hingga menjadi lebah ratu yang seperti ini ya. Jadilah itu yang kita kenal namanya partenogenesis, tanpa terjadinya pembuahan dan tanpa terjadinya perkawinan ya, namanya partenogenesis. Ada juga yang keempat namanya membelah diri, seperti amuba, seperti paramecium, dia juga dapat membelah diri ya. Ya, selanjutnya kita lanjut, yang kedua adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Tadi kita bahas tentang aseksual, kita lanjut pada hewan. Itu kan dua. Perkembangbiakan seksual pada hewan, ini ada yang kita kenal namanya adalah metamorfosis dan apa lagi tadi? Siklus hidup hewan. Nah, Berapa orang ikut? perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Di mana terjadi fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur menjadi zigot, yang kita kenal namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Jadi sel telur dan sperma menjadi zigot, zigot berkembang menjadi embrio hingga menjadi hewan muda. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal ya. Jadi si hewan ini bisa kawin melalui di dalam dan di luar, internal dan di luar. Contohnya kambing. Kambing itu kalau lagi Idul Adha kan mau dipotong yang jantan. Ketika dia stres nggak pernah ketemu betina sehingga dia kawin dengan kambing jantan lainnya. Itu dipengaruhi oleh stres karena tidak pernah ketemu pasangannya. Ya. Itu. Kemudian contoh lain adalah yang internal, adalah contoh sapi. Itu kelaminnya laki-laki. Kelaminnya jantan akan masuk ke kelaminnya betina. Itu namanya adalah secara internal. Nah, sedangkan eksternal adalah perkawinan seksual yang melalui di luar, di mana contohnya adalah ikan ya. Ikan itu melakukan perkembangbiakan seksual di luar, eksternal, di mana spermanya itu akan keluar melalui saluran air, terbawa oleh genangan air, kemudian dia bertemu dengan sel telur yang keluar dari alat kelamin betina, sehingga dia akan bertemu menjadi zigot dan menjadi embrio, menjadilah ikan yang masih muda. Namanya adalah eksternal, internal dan eksternal. Nah, sampai sini paham? Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Anak-anak, ada yang ingin tanya nggak kira-kira? Ini bisu atau membisukan? Ayo. Enggak, Pak, sudah cukup. Oke, kecepatan menjelaskannya, saking semangatnya nih ya buat kalian. Iya, Pak, kecepatan. Oh, kecepatan ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan hewan ini secara seksual yang kita kenal dulu, mungkin SD pernah belajar seperti ini, ada namanya ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Di mana contohnya hewan unggas seperti seperti ayam, dia itu bertelur ya. Dia ini bertelur termasuk ovipar. Sedangkan tahu ya hewan-hewan apa saja yang kira-kira bertelur? Ada yang tahu? Itik, terus? Burung. Apa? Bebek. Bebek, terus apa lagi? Angsa apa bertelur gak? Betul, angsa bertelur. Karena dia termasuk unggas. Apalagi? Kamu mau lihat telur angsa? Saya punya nih.
Saya di rumah melihara angsa. Angsanya ada 2 sepasang. Setiap sekali dia. Yang kedua adalah vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Di mana hewan ini melahirkan dengan bantuan yang namanya plasenta atau air ketuban, ya. Contoh hewan apa yang melahirkan? Lumba-lumba. Kelinci, kambing, terus? Yang punya telinga. Kuda, lanjut. Kucing. Kucing. Hewan. Apa lagi? Banyak, Pak. Apa? Hewan yang Badak. memiliki telinga. Gitu, Neng, jawabnya, Neng. Apa lagi? Ya. Terus? Ya, sapi, betul, sapi itu benar, kata siapa itu, sapi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi dia itu bertelur di dalam tubuhnya, kemudian dia melahirkan keluar dari mulutnya. Contohnya adalah ular. Kalau kamu lihat ular, ular itu dia bertelur di dalam tubuhnya, dia mengeluarkan si ularnya. Tapi ada juga hewan yang bertelur dan melahirkan, contoh lainnya. Apa kira-kira? Ikan bisa gak, Pak? Ikan itu ikan itu hanya bertelur. Kemudian embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Apalagi banyak? Ayam. Wah, ayam sih. Ini siapa ayam-ayam ini? Ini yang sekolah anak SMP kok anak SD. Ayo lanjut. Yang ketiga, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali, ya. Pada beberapa jenis makhluk hidup selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia spesies atau ubur-ubur. Nah, ini ada perkawinan yang melakukan 2 perkembangbiakan, baik seksual maupun aseksual. Contohnya ubur-ubur. Nah, kita lihat nih di gambar kalian. Kalian zoom saja pakai touchscreen tangan atau jari kalian ya, bisa terlihat jelas ya. Kita pertama ada yang namanya ubur-ubur dewasa memiliki alat kelamin namanya gonad. Ketika dia memiliki gonad yang kelamin jantan, ubur-ubur yang jantan dan ubur-ubur betina melakukan reproduksi secara seksual. Yang jantan mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan sel telur menjadi zigot. Ketika menjadi zigot, maka dia terjadi pembelahan embrio yang kita kenal namanya pembelahan blastula. Setelah terjadi pembelahan blastula, maka menjadilah larva planula. Larva planula ini akan menempel pada dasar laut atau pada pada karang laut, ya. Nah, larva planula ini akan membentuk namanya polip yang berkembang. Polip ini seperti batang pohon, sehingga dia ini polipnya semakin dewasa dan tumbuh cabang-cabang dari polip. Kemudian dari cabang-cabang polip ini akan tumbuh di bagian atasnya yang kita kenal namanya ectoderm untuk membentuk salah satu calon medusa muda. Medusa muda ini adalah salah satu ubur-ubur yang masih muda, ya. Nah, ketika polip ini berkoloni atau berkelompok, bahasa biologinya berkelompok, maka si ubur-ubur ini sudah selesai tahap seksualnya, tahap perkembangbiakan seksual. Maka ketika di koloni polip atau polip berkelompok membentuk cabang-cabang atau reproduksi aseksual dengan tunas, membentuk tunas-tunas muda seperti cabang-cabang batang pohon, dia ini akan membentuk reproduksi secara aseksual atau perkembangbiakan secara aseksual. Bagaimana? Yaitu di bagian tunas medusa ini akan tumbuh medusa untuk membentuk medusa muda sehingga membentuklah medusa dewasa, menjadilah ubur-ubur. Gitu. Paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi seperti itu. Pertama secara seksual sperma dengan sel telur bertemu membentuk zigot melalui pembelahan embrio yaitu blastula. Kemudian larva planula, polip berkembang, kemudian polip dewasa membentuk ectoderm, kemudian polip berkoloni membentuk tunas,
Ini secara seksual ya, kemudian aseksualnya polip membentuk tunas, membentuk medusa. Medusa ini menjadi medusa muda dan medusa dewasa yang akan membentuk kelamin jantan dan kelamin betina yang kita kenal namanya gonad. Itulah proses aseksualnya. Jadi seksual dulu baru aseksualnya. Paham? Selanjutnya, yang ketiga adalah siklus hidup hewan yang terjadi melalui metamorfosis. Dulu kelas 6 pasti pernah dengar ya, telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Nah, ini adalah metamorfosis. Adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi apa yang terjadi? Yaitu perubahan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya hewan ini akan berubah setiap terjadinya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namanya metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Apa yang berbeda-beda? Lihat di gambar. Ini ada telur kodok ya atau katak. Kalau katak kulitnya halus, kalau kodok kulitnya kasar. Kalau kodok ini kawin, yang jantannya ada di bawah, yang betinanya di bawah, yang jantan ada di atas. Nah, ketika kawin menghasilkan sel sperma dengan sel telur menjadi satu bertemu menjadi zigot, zigot menjadi telur, telur menjadi embrio, embrio tumbuh menjadi berkembang menjadi kecebong menempel pada tanaman air. Ketika kecebong menempel pada tanaman air, maka kecebong ini melakukan organ pernapasan dengan cara insang. Ketika dia bernapas menggunakan insang, maka si ekor kecebong ini semakin bertambah panjang. Semakin bertambah panjang sehingga kaki belakangnya tumbuh. Kaki belakangnya tumbuh, maka ukurannya bertambah besar bagian kaki dan tubuhnya. Ketika ukuran bertambah besar, maka kaki depannya tumbuh. Kaki depannya tumbuh, maka ekornya yang panjang tadi mulai memendek. Ketika memendek, maka dia menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Itulah proses yang namanya siklus hidup hewan pada metamorfosis sempurna. Kenapa sempurna? Karena mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Coba lihat, kecebong sama kodok apa bedanya? Beda kan bentuk tubuhnya? Nah, itulah yang namanya metamorfosis sempurna. Contoh lain apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, ya, kemudian kepompong, kupu-kupu. Bentuk tubuhnya berbeda. Ulat sama kupu-kupu saja bentuk tubuhnya berbeda. Saya tanya sama kalian, pernahkah kalian melihat kupu-kupu malam hari? Di mana mereka hidup atau di mana mereka berdiam diri? Pernah lihat? Kupu-kupu, capung, dia kalau malam hari di mana tinggalnya? Di ranting pohon. Di apa? Di ranting pohon. Betul sekali, di ranting pohon, di dahan daun ya. Itu di daun-daun pepohonan. Itu benar sekali. Ya. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Yaitu bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna. Jadi bentuknya ini mirip seperti yang dewasa. Contoh kecoa. Kecoa itu ketika telur menetas menjadi kecoa kecil, bentuk tubuhnya sama nggak sama kecoa yang dewasa? Beda. Kok beda sih? Bentuk tubuhnya sama apa beda? Mirip nggak? Mirip gitu dong, beda. Ya, mirip. Kenapa mirip? Karena ketika contoh belalang. Belalang ini melakukan perkawinan dengan yang betina. Betina menghasilkan telur. Telurnya ini menetas menjadi nimfa. Nimfa ini adalah belalang muda. Nimfa kecil, nimfa dewasa. Nimfa ini menjadi dewasa, yaitu belalang dewasa namanya imago. Jadi urutannya telur, nimfa, imago. Nimfa ini bentuk belalangnya sama dengan atau mirip dengan belalang yang dewasa atau imago. Paham ya? Nah, jadi jelas. Ada hewan yang muda mirip dengan hewan yang dewasa.
namanya metamorfosis tidak sempurna. Saya tanya, kalau nyamuk termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Nyamuk. Sempurna. Jawab sempurna. Nyamuk. Jujur baik. Aja. Apa nyamuk kira-kira? Sempurna. Tidak sempurna jawab. Halo anak-anak. Woi, tidur ya? Yang mana sih mukanya jelek? Ayo. Kalau nyamuk termasuk metamorfosis secara sempurna. Karena di situ ada yang namanya encuk ya. Atau bintik-bintik, jentik-jentik nyamuk ya. Beda dengan nyamuknya. Maka dia termasuk metamorfosis sempurna. Ya. Kita lanjutkan yang keempat. Teknologi reproduksi hewan. Hewan ini melakukan reproduksi dengan bantuan teknologi yang kita kenal namanya inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi inseminasi buatan ini atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Jadi sapi, kamu tahu sapi bison ya yang gede, dia itu bisa besar karena bisa jadi dia pakai inseminasi buatan, yaitu spermanya jantan diambil oleh dokter hewan, dimasukkan ke dalam alat kelamin betinanya si sapi betina. Namanya inseminasi buatan. Ini ya gambarnya ya. Sperma sapi jantan diambil, sperma dimasukkan ke dalam tubuh sapi, kemudian inseminasi buatan ya. Jadi dimasukkan ke dalam alat kelamin betina pada sapi betina. Yang kedua namanya cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan yang memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti sel. Jadi yang dihilangkan adalah inti selnya atau nukleusnya. Mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Yaitu domba betina ini diambil nukleus donornya yaitu dari kelenjarnya. Kemudian domba yang satunya lagi mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Kemudian sel telurnya ini terdapat nukleus untuk dihilangkan atau dibuang menjadi haploid ya. Maka dua sel ini disatukan menggunakan sengatan listrik, si nukleus donor sama sel telur yang haploid disatukan satu dengan bantuan sengatan listrik, maka dia akan berkembang biak, berkembang dengan sel yang disatukan mulai membelah diri menjadi embrio. Setelah membelah menjadi embrio, embrio dimasukkan ke dalam uterus domba atau dinding rahim domba. Maka embrio ini berkembang menjadi seekor domba doli. Domba doli ini yang kita maksud adalah domba cloning. Artinya satu domba bentuk tubuhnya adalah putih semua. Kepalanya putih, badannya putih, kakinya putih, dan bulunya sangat lebat. Itu adalah domba doli dari teknologi reproduksi hewan. Jelas ya anak-anak ya? Jadi selama ini yang kalian lihat ada teknologi, sebenarnya banyak teknologi reproduksi pada hewan. Bisa juga inseminasi buatan. Ya, sekarang sering aja. Inseminasi buatan dan cloning ya. Jadi ada inseminasi buatan dan cloning. Kamu udah gabung belum sih? Kelas IPS sama kelas IPA kok pada nanya tadi gimana? Halo? Halo anak-anak? Tadi suaranya putus ya karena terkendala sinyal. Tadi sudah sampai inseminasi buatan, benar? Iya, Pak. Ya. Benar. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi ya inseminasi buatan, kemudian cloning, sudah cloning ya? Iya, Pak. Sudah. Ya, ini tadi. Ini ya tadi inseminasi buatan. Sapi jantan dan sapi betina tadi ya dimasukkan dengan alat suntik. Kemudian cloning tadi dengan mengeluarkan sel telurnya menjadi sel telur yang haploid. Nukleusnya dikeluarkan menjadi nukleus haploid. Kemudian disengatkan dengan bantuan sengatan listrik menjadi embrio. Embrio ini dimasukkan ke dalam uterus
domba dan embrio ini berkembang menjadi seekor domba doli. Maka menjadilah domba cloning ya. Inilah teknologi reproduksi pada hewan. Sampai sini, coba ada yang mau tanya nggak? Paham? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah ini karena kan belajarnya sampai jam 2:30 ya, atau setengah 3, kalian bisa mengulang ulangan kalian. Sampai 1. Kemudian kita lihat ya, saya lihat nilai-nilai 92 yang bagus siapa ya. Kita lihat dulu ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Sebentar saya perlihatkan nilai kalian. Ada yang belum ulangan juga. Jadi wajib mengerjakan soal juga. Sebentar, ini soal 2 juga kalian belum ada yang mengerjakan. Masih banyak sekali yang belum mengerjakan soal 2. Saya perlihatkan dulu tugas kalian di tugas kelas. Kemudian kalian buka ulangan harian UTS dan PAS. Ternyata di sini ada beberapa anak yang belum mengerjakan ulangan atau ada yang sudah semua. Saya lihat 93 sudah semua. Saya perlihatkan nilai-nilai kalian ya. Siapa yang tertinggi? Nah, nilai yang di bawah 70 remedial hari ini ya. Ditunggu sampai sore. Sampai jam 4 sore. Atau sampai inilah, sampai batas waktunya saya beri waktu sampai jam 12 malam. Bisa ada waktu lain. Saya kasih kesempatan keringanan. Tapi dikasih keringanan waktu sampai 12 jam aja masih ada yang nggak bisa ngerjain. Atau paling malas. Atau lupa. Atau udah bosen. Ya. Saya harap tidak ada yang bosen dalam pembelajaran IPA kelas 92. Kelas 92 yang sudah mengerjakan. Ananda nilainya 50. Saya sebutkan saja biar kalian lebih bagus lagi nilainya. Biarin saja mau malu mau enggak supaya kalian lebih giat lagi. Zaskia Ananda 50. Muhammad Nabil 55. Ya, Salsabila 65. Kemudian Ripaldi 40. Kemudian Windy 40. Tamala 90. Sabta Septian Dwi Panca 90. Zakia Zahra 55. Zakia Zahra 85.